Sekarang kita beralih ke Inggris. Gelombang kedua dokumen yang terkait dengan penunjukan Lord Mandelson sebagai duta besar untuk Amerika Serikat akan dirilis hari ini. Hal ini terjadi seiring munculnya pengungkapan baru tentang hubungan dan relasi Lord Mandelson dengan almarhum pelaku perdagangan seks yang telah divonis, Jeffrey Epstein. Sekarang kita menuju ke London dan bergabung bersama koresponden i24 News English, Jonathan Sachardoci, untuk informasi lebih lanjut mengenai hal ini. Jelas ini adalah masalah besar dan mengkhawatirkan yang sedang terjadi di Inggris. Jelaskan apa yang dilaporkan telah dia lakukan dan keterlibatannya dengan Epstein. Ini adalah salah satu skandal politik terbesar yang melanda Inggris dalam beberapa tahun terakhir dan ini sangat merugikan pemerintahan Perdana Menteri Keir Starmer. Karena Peter Mandelson, seorang veteran partai buruh yang berpengaruh dan mantan komisaris Uni Eropah, diangkat sebagai duta besar Inggris untuk Washington. Namun dia terpaksa mengundurkan diri setelah terungkap tentang persahabatan pribadinya yang lama dengan Jeffrey Epstein dan Mandelson menggambarkan hubungan itu sebagai kesalahan besar. Namun dia tetap berhubungan dengan Epstein bahkan setelah vonis pelanggaran seksual pada tahun 2008 dan ada juga hubungan keuangan di antara mereka yang telah terungkap. Dia dengan tegas membantah melakukan kesalahan apapun, tetapi saat ini dia sedang diselidiki oleh Kepolisian Metropolitan atas kemungkinan penyalahgunaan jabatan publik yang merupakan tuduhan sangat serius terhadapnya. Dan yang terjadi di sini adalah bocoran besar-besaran berkas termasuk percakapan pribadi WhatsApp dari ponsel Mandelson yang berpotensi sangat memalukan bukan hanya bagi Perdana Menteri dan Mandelson tetapi juga bagi banyak orang lain termasuk misalnya Wes Streeting yang saat ini sedang mencuba menantang Keir Starmer untuk kepemimpinan Partai Buruh dan dengan demikian kepemimpinan negara. Karena dia dikenal telah menganggap Mandelson sebagai semacam mentor selama perjalanan karir politiknya. Dan Mandelson telah menjadi semacam penentu kekuasaan dalam sejarah terbaru Partai Buruh. Jadi beberapa pesan tersebut juga berpotensi memalukan. Jadi juga apa yang kamu tahu mungkin dia terkait dengan Epstein dan apalagi. Maksud saya rasa kita bisa menyimpulkan sendiri. Jelas, semua ini masih dugaan. Tapi apakah ada kamu tahu keyakinan bahwa mantan Pangeran Andrew dan dia pernah bersama di Pulau Epstein atau di tempat lain? Ya, perlu dikatakan dari apa yang kamu sarankan tadi bahwa Lord Mandelson juga dikenal sebagai K. Jadi tuduhan terhadapnya kecil. Kemungkinannya terkait keterlibatan dengan perempuan-perempuan muda yang diperdagangkan oleh Epstein. Tapi terlepas dari itu, fakta bahwa dia tahu tentang kejahatan Epstein dan tetap melanjutkan persahabatan jelas sangat bermasalah. Dan bahwa Keir Starmer tahu tentang hal ini dan tahu berbagai elemen pemeriksaan latar belakang yang telah dilalui Mandelson. Dan yang terungkap dari semua ini adalah bahwa dia tetap menunjuknya menjadi duta besar, posisi diplomatik paling sensitif di Inggris. Dan Perdana Menteri tetap memaksakan agar dia diangkat, terlepas dari kenyataan bahwa dia tampaknya gagal dalam pemeriksaan keamanannya. Dan terkait keluarga kerajaan, pada Maret 2026, berkas Epstein dari Departemen Kehakiman Amerika yang baru dirilis, memuat foto pertama yang diketahui dari Peter Mandelson bersama mantan Pangeran Andrew yang sekarang dikenal sebagai Andrew Mountbatten di Windsor dan Jeffrey Epstein bersama-sama. Dan foto tersebut yakini diambil sekitar tahun 1999 hingga 2000 di Martha's Vineyard dan memperlihatkan ketiga pria itu duduk santai di sebuah meja mengenakan jubah mandi. Dan hal itu semakin memperketat pengawasan terhadap lingkaran sosial elit yang saling tumpang tindih, baik di Inggris maupun di Amerika, yang dapat dimasuki Epstein selama bertahun-tahun. Mengingat reputasi Starmer seperti yang kita tahu tampaknya memang semakin menurun. Kita tahu ada banyak seruan untuk pengunduran diri, cara dia menangani kekerasan terhadap komunitas Yahudi dan penyelidikan serta hal-hal lainnya. Menurutmu, mengapa dia tetap memilih untuk mengangkatnya padahal saya yakin masih ada kandidat lain yang juga bisa melakukan pekerjaan itu? Ya, Starmer sedang menghadapi kritik keras dengan beberapa orang yang menyerukan pengunduran dirinya sekarang, sebagian dipicu oleh dokumen-dokumen Mandelson ini. Tapi juga secara umum, seperti yang kamu katakan, dia bukan Perdana Menteri yang populer. Bahkan sejak hari pertama dia menjabat, anehnya. Dia sebenarnya menang karena dia adalah alternatif dari Partai Konservatif yang sudah berkuasa selama 14 tahun. Tapi dengan sangat cepat, para pemilih dan bahkan banyak orang di partainya sendiri kecewa padanya segera setelah dia menjadi Perdana Menteri.
Dan kamu tahu beberapa orang sekarang menuntut pengunduran dirinya kerana dokumen-dokumen ini menunjukkan bahawa para menteri dan pejabat tahu tentang hubungan Mendelssohn dengan Epstein dan risiko reputasinya, namun mereka tetap mengangkatnya. Itu tetap dipaksakan dengan cepat dan banyak yang percaya bahawa itu adalah kronisme. Mendelssohn adalah orang dalam Partai Buruh sejak lama dan mentor politik bagi beberapa tokoh senior. Dan Starmer menyebutnya sebagai kesalahan penilaian dan mengatakan dia tidak sepenuhnya diberi informasi tentang risikonya. Dia terus mengklaim bahawa dia memang tidak tahu. Jadi masih terlalu dini untuk mengatakan apakah ini akan mengakhiri masa jabatannya sebagai Perdana Menteri, tetapi dia baru menjadi Perdana Menteri sejak 2020. Baiklah kita.